Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang ada di Malaysia, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kita. Saya merasa perlu untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman sekalian terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah Indonesia mengenai pintu masuk untuk seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia dari luar negeri, dan tentunya termasuk teman-teman yang akan pulang ke Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita lihat data statistik mengenai penyebaran COVID di Indonesia, alhamdulillah kita lihat bahwa angkanya terus mengalami penurunan dalam 2 minggu terakhir, dan bahkan dalam minggu terakhir ini kita lihat angkanya sudah di bawah 5.000 kasus per hari. Kita juga bersyukur angka kematian juga semakin menurun dan juga yang sembuh semakin banyak. Pemerintah tentu berkepentingan ataupun wajib untuk menjaga agar masalah COVID ini terus terkendali, mengingat kita ketahui virus COVID ini juga berkembang dengan ditemukannya varian-varian baru seperti varian Lambda, varian Mu atau Mu, yang sebelumnya ada varian Delta. Dan varian-varian virus COVID baru ini diperkirakan akan lebih agresif dalam penularannya dan juga lebih sulit untuk penyembuhannya. Oleh sebab itu, pemerintah telah memutuskan untuk mencegah masuknya varian-varian baru dari luar negeri yang mungkin saja dibawa oleh pelaku perjalanan dinas dari luar negeri ke Indonesia, dengan pertimbangan untuk mencegah kasus import atau kasus yang dibawa oleh orang-orang yang datang ke Indonesia. Maka pemerintah melalui instruksi Menteri Dalam Negeri dan juga surat edaran Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah menetapkan pengurangan pintu-pintu masuk ke Indonesia. Yang sebelumnya kita tahu bahwa Bandara Kuala Namu di Medan, kemudian Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Juanda di Surabaya itu boleh didarati oleh pesawat-pesawat dari luar negeri. Selain juga bandara di Manado itu juga boleh. Dan juga untuk pelabuhan laut yang dibolehkan adalah dari Johor, dari pelabuhan Setulang Laut dan Pasir Gudang menuju Batam. Sementara untuk yang di wilayah Malaysia Timur yang dijadikan pintu masuk adalah di wilayah Aruk dan satu lagi di Entikong, ya. Sementara yang di Nunukan itu ditutup kecuali untuk yang program repatriasi dan juga deportasi. Nah, terhitung tanggal 14, kalau menurut instruksi Menteri Dalam Negeri, tapi tanggal 17 menurut surat edaran Dirjen Perhubungan Udara, untuk sementara ini maka bandara yang
dibuka untuk pendatang dari luar negeri hanya 2 saja, yaitu Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, kemudian Bandara Samratulangi di Manado. Sementara untuk pelabuhan laut yang dibuka hanya dari Johor ke Batam. Sementara untuk yang di Malaysia Timur yang dibuka masih tetap, yaitu Aruk dan Entikong. Tentu pembatasan ini akan juga berdampak kepada teman-teman yang akan pulang ke Indonesia, karena kita tahu bahwa banyak teman-teman pekerja migran yang dari Malaysia ini tujuan akhirnya tentu bukan Jakarta, tetapi banyak yang dari daerah lain seperti Jawa Timur yang ini yang terbanyak, kemudian juga Sumatera Utara, Aceh, Jambi, khususnya Kerinci, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian ada Lampung, NTB, dan juga NTT. Nah, ini tentu akan menimbulkan pertanyaan kepada teman-teman yang akan pulang ke Indonesia atau ke kampung halamannya, bagaimana kalau hanya Jakarta saja yang dibuka untuk yang jalur udara. Nah, persoalan ini kami sangat memahami akan membawa konsekuensi bagi teman-teman, baik itu kesulitan barangkali untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya masing-masing, apa itu ke Jawa Timur, NTB, NTT, Sumatera Utara, Aceh, dan lain-lain sebagainya. Inilah yang dalam 2 hari terakhir, dan ini juga akan dilanjutkan rapat dengan Jakarta sore nanti setelah video live atau Facebook live sore hari ini, untuk bagaimana kita mencari solusi bagi teman-teman yang nantinya kalau mau pulang segera mendarat di Jakarta. Nah, ini yang terus kami koordinasikan, kami konsultasikan dengan pihak Jakarta dari berbagai macam kementerian, ya, untuk bagaimana memberikan kemudahan ataupun juga bantuan bagi yang memerlukan bantuan, karena kita tahu yang akan pulang ini tidak seluruhnya sehat, ya. Ada yang sakit, ada yang ibu hamil, ada yang bawa anak kecil, mungkin ya ada yang uangnya pas-pasan katakanlah, ya, karena beberapa hari tidak, atau beberapa bulan atau 2-3 bulan terakhir ini tidak bekerja. Nah, ini yang akan kita koordinasikan, konsultasikan dengan pemerintah pusat di Jakarta, dan saya yakin pemerintah pun memahami kondisi ini dan tentunya akan mencarikan jalan keluar yang terbaik, ya, karena kita tahu juga saat ini yang teman-teman ini berada di Malaysia juga tidak mudah, ya. Mungkin sudah banyak yang kehilangan pekerjaan atau penghasilannya semakin menurun, ada yang sakit dan lain-lain sebagainya, sehingga ingin pulang. Dan tentu teman-teman juga ingin memanfaatkan program rekalibrasi ini karena membayar komponnya jauh lebih murah dibandingkan kalau tidak ada program rekalibrasi ini. Yang banyak pertanyaan ke saya adalah sampai kapan Pak ini bandara-bandara yang di Medan dan Surabaya ini akan ditutup, ya. Nah, ini yang tentunya akan diputuskan oleh pemerintah di pusat, ya, yang di bawah koordinasi Bapak Menteri Maritim dan Investasi,
yang akan nantinya memberikan rekomendasi kapan boleh dibuka. Sampai saat ini kita belum tahu atau saya belum tahu sampai kapan, karena ini terkait dengan kesiapan karantina di tempat-tempat kedatangan. Nah, ini yang terus sedang dilakukan evaluasi oleh Satgas COVID, kesiapan dari katakanlah di Surabaya, Jawa Timur, dan juga di Medan untuk dibuka kembali, seandainya dibuka kembali, karena yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah adalah memperketat pengawasan terhadap orang-orang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Jadi saya belum tahu sampai kapan, tetapi tentunya ini akan terus dievaluasi, dan setiap minggu kebijakan ini akan dievaluasi apakah akan diperpanjang ataukah akan dibuka kembali seperti sebelum tanggal 14 kemarin ya. Jadi ini yang masih kita tunggu. Kemudian untuk yang perjalanan melalui laut, yaitu dari pelabuhan Stulang Laut dan Pasir Gudang, relatif tidak ada perubahan ya, masih tetap dibuka. Dan 2 hari lalu atau kemarin ya, Bapak Menteri Perhubungan dan juga tim sudah melakukan peninjauan ke Batam untuk melihat kesiapan pelabuhan atau karantina di Batam ya, karena ini pun angka yang pulang melalui Johor Bahru ya, melalui pelabuhan Stulang Laut dan Pasir Gudang masih tetap tinggi. Nah, selama menunggu perkembangan lebih lanjut, saya mohon dengan sangat ya, kita tahu kondisinya memang tidak mudah ya, tetapi mohon juga teman-teman memahami bahwa kebijakan ini harus ditempuh guna mencegah masuknya varian-varian baru yang lebih berbahaya. Jadi ini merupakan kebijakan yang tidak mudah, tetapi kita harapkan teman-teman bisa memahami demi keselamatan saudara-saudara kita yang jumlahnya tentu lebih banyak yang ada di Indonesia. Ya, karena kita tahu ya, beberapa negara sekarang ini juga yang tadinya sudah turun gitu, tiba-tiba kasusnya naik lagi akibat masuknya varian-varian baru yang memang lebih agresif dan lebih sulit untuk disembuhkan. Nah, terkait dengan ini saya menghimbau dengan sangat ya teman-teman, sambil menunggu perkembangan ya, kalau ada yang bisa pulang ke Jakarta silakan pulang melalui Jakarta ya, tetapi apabila memang dapat menunggu, sebaiknya menunggu beberapa hari sampai ada evaluasi dan kebijakan baru. Ya, saya yakin pemerintah juga ya pasti ya, pemerintah juga tidak ingin mempersulit rakyatnya yang akan kembali ke kampung halaman, tetapi ini adalah kondisi yang memang sulit ya. Nah, yang saya harapkan dan saya mohon dengan sangat bagi yang akan pulang ke Sumatera khususnya ya, yang ke Medan ataupun ke Aceh ataupun yang ke wilayah-wilayah lain di Sumatera dan Kepulauan Riau, jangan coba-coba loh, jangan sekali-kali lah ya kita menggunakan jalur-jalur pemulangan yang ilegal ya. Kan kita sering dengar tuh di Facebook ya, ada yang mau pulang lewat jalur belakang katakanlah ya, dengan biaya sekian. Nah, itu mohon jangan diikuti ya. Lebih baik nunggu sebentar ya, dan janganlah kita lalu terkena bujukan para tekong-tekong itu yang membujuk bisa mengatur kepulangan melalui jalur belakang ya, pakai kapal-kapal kecil gitu ke wilayah Sumatera ataupun ke wilayah Kepulauan Riau di Batam. Ini kan biasanya kalau kita lihat di Facebook ada aja tuh yang menawarkan jasa-jasa
pemulangan melalui jalur belakang ya. Ini jangan ya, saya mohon dengan sangat demi kebaikan teman-teman sekalian, demi keselamatan teman-teman sekalian, dan juga demi keselamatan saudara-saudara kita yang ada di tanah air ya. Janganlah pulang melalui cara-cara yang melanggar hukum ya, karena kita tahu kerajaan Malaysia pun melakukan penjagaan yang sangat ketat ya di wilayah-wilayah yang selama ini sering digunakan sebagai jalur tikus ataupun jalur belakang. Jadi satu resikonya adalah ketangkep ya oleh aparat atau penegak hukum Malaysia. Ada resiko terjadi kecelakaan di laut. Ini beberapa kali di masa-masa yang lalu sering terjadi karena bisa saja tiba-tiba ombak semakin tinggi, apalagi ini mendekati bulan Oktober, Desember, itu biasanya juga ombaknya lebih tinggi. Jadi ini keselamatan tentu harus diutamakan ya. Dan juga ya, kalau yang pulang lewat jalur belakang ini kan tentunya tidak dilakukan PCR test ya, tidak dilakukan karantina, sehingga teman-teman tanpa disadari ini pulang dengan membawa penyakit ya, yang kalau tidak terdeteksi ini bisa menularkan kepada saudara-saudara yang ada di tanah air, bisa menularkan kepada teman-teman, kepada tetangga, dan juga kepada masyarakat luas. Jadi marilah kita sama-sama menjaga ya, sama-sama menjaga diri ya, menjaga diri sendiri dan juga menjaga keselamatan saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang ada di tanah air. Ini saya mohon dengan sangat ya, mohon dengan sangat jangan sampai teman-teman ini terbujuk ya oleh tekong-tekong yang menawarkan pulang melalui jalur belakang, karena sekarang Bandara Kuala Namu ditutup ya. Percayalah ya, pemerintah akan selalu mencarikan solusi yang terbaik. Nah, yang terus kita koordinasikan dan kita konsultasikan dengan instansi dan kementerian terkait di Indonesia. Dalam 2 hari ini kita rapat intensif ya, sampai malam dan juga nanti akan dilanjutkan, adalah bagaimana pemerintah ya, dalam hal ini nanti ada lembaga atau badan yang ditunjuk yang akan mengatur dan juga membantu teman-teman yang akan melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya masing-masing. Ini yang sedang kita konsultasikan, dan juga kita terus konsultasikan bagaimana mencari jalan yang lebih mudah lah ya, lebih mudah ya. Ini yang tentu saya belum bisa putuskan atau belum bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, karena saya terus masih berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah di Jakarta untuk bagaimana membantu lah ya, membantu kemudahan atau mencari kemudahan bagi yang akan pulang ke kampung halamannya masing-masing. Saya tahu persis ya, yang pulang itu tentu tidak ke Jakarta tujuannya ya. Yang paling banyak yaitu tadi ke Jawa Timur ya, Medan, Aceh, Jambi, Kerinci gitu ya, NTB, NTT, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini yang sekarang ini dicarikan solusinya, bagaimana pemerintah juga tetap bisa membantu atau memfasilitasi untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya masing-masing setelah menyelesaikan karantina di Jakarta selama 8 hari. Bagi teman-teman yang akan pulang melalui Jakarta, peraturan persyaratannya tetap sama, yaitu harus tes PCR ya, PCR dari klinik yang resmi ya, dari klinik yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Jumlahnya banyak, itu tersebar di seluruh Malaysia. Dalam catatan saya ada 1.475 klinik
yang sudah diakui oleh pemerintah Malaysia, dalam hal ini oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, yang hasilnya adalah resmi begitu ya. Dan jangan lupa kalau sudah di hasil tesnya itu harus ada barcode-nya ya, harus barcode-nya sehingga bisa dilakukan pengecekan. Kapan harus dilakukan tes PCR? Sama, aturannya masih belum berubah, yaitu 72 jam maksimum ya, 72 jam sebelum jam penerbangannya ya, jam penerbangannya. Untuk yang lain-lain tetap sama, nanti setelah sampai di Jakarta ya, di karantina akan dilakukan tes PCR lagi, kemudian di karantina selama 8 hari, dan sebelum keluar dari karantina juga akan diberikan vaksin 1 kali ya, di PCR dan vaksin 1 kali. Jadi kalau PCR hari ke-7 hasilnya negatif, lalu diberi vaksin, dan hari ke-8 itu sudah boleh pulang ke kampung halamannya masing-masing. Yang juga perlu diketahui oleh teman-teman, kalau ada yang katakanlah ini persoalan tantangan lain, kesulitan lain kalau misalkan pulang melalui jalur belakang ya. Jadi kalau nanti sampai di Batam katakanlah melalui jalur belakang sehingga tidak di karantina dan tidak divaksin, maka akan kesulitan untuk terbang ke kampung halamannya masing-masing ya. Kan banyaknya atau pada umumnya kan bukan warga Batam ya, tapi warga dari provinsi-provinsi lain. Karena sekarang ini juga untuk melakukan perjalanan penerbangan dalam negeri itu juga harus sudah ada vaksin minimal 1 kali. Jadi kalau nanti pulang jalur belakang ya, tidak dikarantina dan tidak divaksin, nanti pun tidak bisa juga terbang ke kampung halamannya, karena semua penerbangan itu mempersyaratkan untuk vaksin minimal 1 dos atau satu kali. Jadi itu yang ingin saya sampaikan intinya ya. Pertama, harap bersabar bagi yang pulangnya tidak tujuan Jakarta ya, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Tetapi kalau memang ada keperluan untuk segera pulang ke kampung halaman, kami dari KBRI masih terus berkonsultasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Indonesia untuk bagaimana bisa membantu teman-teman yang akan melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya masing-masing ya. Ini yang juga belum diputuskan, mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini sudah ada keputusan ya. Kita terus mencari cara-cara yang memudahkan ya. Kemudian yang ketiga yang perlu ini saya tekankan adalah jangan sampai terbujuk ya, atau terpengaruh pulang melalui jalur belakang ya. Ini saya wanti-wanti betul. Ini demi keselamatan teman-teman semua, demi keselamatan keluarga dan saudara-saudara di tanah air, dan juga ini jelas akan pelanggaran hukum lah ya, pelanggaran hukum yang tentu nanti akan mempersulit diri sendiri. Lebih baik bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut. Insya Allah akan ada perkembangan yang sesuai dengan harapan kita ya. Kita semua berdoa, kita semua berharap akan ada jalan keluar yang lebih baik ya. Percayalah bahwa pemerintah tidak ingin mempersulit rakyatnya untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing, tetapi ini kebijakan yang memang harus diambil guna mencegah masuknya varian COVID-19 ya, varian baru COVID-19 yang sekarang ini kan sudah ramai dibicarakan di banyak negara. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Kita masih ada beberapa waktu ya. Kalau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, silakan ditanyakan melalui chat ya. Ada chat box di situ. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nanti ada staf dari KBRI yang akan memilih pertanyaan-pertanyaan
yang kiranya menjadi pertanyaan banyak orang lah, kira-kira begitu ya. Nah, saya kira itu teman-teman semua yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Marilah kita tetap bersabar, berdoa, semoga kita semua diberikan kesehatan, semoga ada jalan keluar yang memudahkan teman-teman yang akan kembali ke Indonesia. Ya, ini yang saya kira kita semua harus sama-sama berdoa, sama-sama memahami situasi ini. Yang terpenting, ya percayalah, kita selalu berusaha untuk mencari solusi-solusi yang sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini ya. Ya memang kita tahu lah ya, kita tahu masih banyak teman-teman yang ingin kembali ke Indonesia ya, dengan berbagai macam latar belakang ataupun alasan. Ada yang memang sudah kehilangan pekerjaan, ada yang sakit, ada yang memang sudah selesai kontrak kerjanya, ada yang anak-anak harus kembali ke Indonesia untuk sekolah dan lain-lain. Perkiraan saya ini memang masih cukup besar ya, sampai akhir tahun mungkin masih ada di kisaran untuk di wilayah Semenanjung ini mungkin akan ada di kisaran 40.000 ya, 35.000 atau 40.000 yang akan kembali ke Indonesia. Kalau yang di Malaysia Timur itu sekitar 12 atau 15.000 lah ya, paling banyak 15.000 yang akan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Jadi inilah yang kita coba carikan solusinya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kebetulan saya masih ada waktu sebelum nanti sebentar lagi akan melanjutkan rapat dengan beberapa menteri di Jakarta dan juga beberapa lembaga terkait ya, termasuk dari Polri, dari Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Silakan kalau ada yang pertanyaan yang bisa dibacakan aja. Yang mana kira-kira? Yang mana ini? Ya, bagi yang pulang ke Tanjung Pinang itu bisa melalui Batam ya, melalui Batam dari Johor Bahru ya, dari pelabuhan Pasir Gudang dan Tulang Laut. Itu pun kalau misalkan sekarang ini keadaannya kosong ya, tidak ada dokumen, bisa ikut program rekalibrasi. Itu juga sama ya, bayar komponnya di pelabuhan ya, nanti langsung naik kapal feri ke Batam. Nah, kita juga sebetulnya sedang dalam proses untuk memulangkan saudara-saudara kita yang ada di depo imigrasi ya, di detensi imigrasi yang jumlahnya sekarang ini ada yang siap untuk dipulangkan itu sekitar 5.172 ya. Nah, kita juga sudah mengusulkan agar yang di depo mau dideportasi ke Sumatera ataupun ke wilayah Kepri, itu juga nanti pelabuhannya melalui pelabuhan yang di Tanjung Pinang, karena di sana kan ada RTPC, Rumah Trauma Center itu ya, yang biasanya yang deportan itu di karantinanya di rumah di RPTC itu ya. Jadi Tanjung Pinang boleh pulang melalui Batam. Kalau dari Batam ke Tanjung Pinang kan bisa naik kapal itu ya, kapal kecil ya, kapal feri tapi kecil ya. Saya udah pernah juga tuh ke sana dulu naik kapal, ikut rombongan PMI juga, ikut jadi PMI nyebrang dari Johor ke Tanjung Pinang kemudian ke Batam ya. Jadi ikut rombongan PMI pernah juga. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, pertanyaannya kapan Juanda dan Kuala Namu dibuka. Ini yang kita belum tahu sampai saat ini, karena kapan dibukanya itu akan sangat tergantung kesiapan dari Satgas ya, Satgas atau kesiapan dari karantina dan di karantina di Medan dan di Kuala Namu untuk betul-betul
melakukan karantina dan juga pemeriksaan PCR test vaksin secara lebih ketat ya. Ya, ini yang menjadi tolok ukur kapan dibukanya itu sangat tergantung pada kesiapan dari karantina yang ada di Medan dan juga di Surabaya. Ini kemarin sudah dilakukan evaluasi, ya kita belum tahu hasilnya seperti apa. Kalau memang dinyatakan Surabaya dan Kuala Namu atau Medan itu dinyatakan aman dan siap untuk menerima teman-teman yang pulang ke Surabaya dan ke Medan ini insya Allah juga akan dibuka kembali ya. Tetapi kalau ditanya kapan waktunya kita belum tahu karena ini akan sangat tergantung pada hasil evaluasi. Ke surat instruksi Menteri Dalam Negeri ini kan akan dievaluasi setiap minggu. Jadi setiap minggu akan dievaluasi apakah ada perubahan, apakah dilonggarkan, apakah diperketat ataupun tetap. Itu evaluasinya dilakukan mingguan. Jadi evaluasi berikutnya itu akan dilakukan tanggal 20 kalau saya tidak keliru. Jadi mungkin minggu depan ya hari Senin diadakan evaluasi. Kalau kita belum tahu hasilnya apa ya. Ya kita sama-sama berdoa, kita sama-sama memohon gitu ya agar segera dibuka. Ini nanti akan ada rapat nih dengan ada Gubernur Jawa Timur termasuk yang rapat, Gubernur Sumatera Utara juga dan juga instansi-instansi terkait lainnya. Jadi saya belum tahu, tetapi ini akan dijadikan pertimbangan tentunya ya kesiapan dari masing-masing karantina di tempat kedatangan. Sekarang ini yang betul-betul siap ya, yang betul-betul dapat memenuhi 100% SOP karantina itu Jakarta ya saat ini ya, dan kapasitasnya Jakarta cukup besar, jadi tidak ada masalah. Nah ini yang kita lihat mungkin Senin lah ada evaluasi ya, kita lihat mudah-mudahan hari Senin atau awal minggu depan gitu sudah ada keputusan. Jadi ada pertanyaan juga kalau yang punya permit cuti kembali Malaysia, prinsipnya dia boleh sepanjang mendapatkan persetujuan ya. Jadi yang cuti ini harus mengajukan melalui yang namanya aplikasi My Travel Pass ya. Jadi kalau nanti, jadi yang ini majikannya suruh ngurus untuk PMI-nya ini kembali ya, yang masih punya permit ya, yang masih punya permit. Nah nanti kalau sudah ada persetujuan melalui My Travel Pass itu boleh kembali ke Malaysia ya. Jadi nanti majikannya tuh yang suruh ngurus ke ngisi dia My Travel Pass. Tentu memang persoalannya sekarang ini yang saya dengar yang mengajukan untuk masuk ke Malaysia melalui My Travel Pass itu cukup banyak tuh. Jadi mungkin prosesnya perlu waktu untuk mendapatkan jawaban dari immigration Malaysia. Kapan itu akan diluluskan atau tidak ya. Kapan diluluskan itu tergantung dari immigration Malaysia. Tapi prinsipnya majikan harus mengajukan ke immigration melalui My Travel Pass. Pelabuhan Dumai sekarang belum ada rencana dibuka. Ini kan kemarin itu kita sempat komunikasi dengan Wali Kota Dumai ya. Saya sudah sempat bicara langsung dengan Wali Kota Dumai untuk membuka pelayaran dari Klang ya, dari Klang, bukan dari Malaka ya. Dumai itu dekatnya Malaka ya, dari Malaka. Tetapi ini karena ada kebijakan baru ya tentunya termasuk yang belum dibuka untuk kapal yang dari Malaysia ya. Jadi Dumai belum ada karena ini juga termasuk yang terdampak oleh kebijakan baru pengurangan pintu masuk Indonesia ya. Jadi sekarang kan kembali ya, sekarang yang boleh masuk itu adalah melalui Soekarno-Hatta, Batam, kemudian Manado ya, kemudian Entikong dan Aruk. Itu saja yang boleh
masuk ya. Nah ini yang apa Malaysia bilang apa setakat ini gitu ya. Setakat ini itu yang dibolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Ya kita harapkan dalam minggu depan sudah ada perkembangan lah ya. Dalam artian perkembangan yang positif buat kita gitu ya. Tapi ini kan semua tergantung kepada perkembangan COVID di Indonesia. Jadi kalau case-nya bisa terus ditekan di bawah 3.000 atau 4.000 ya, saya kira ini juga akan membantu lah ya, membantu dibukanya bandara-bandara yang untuk kedatangan teman-teman sekalian. Belum divaksin tapi pengen pulang. Untuk yang mau pulang itu tidak perlu divaksin ya. Yang penting adalah tes PCR. Ini juga banyak pertanyaan. Pak, pertanyaan adalah untuk pulang perlu divaksin? Tidak perlu divaksin. Nanti vaksinnya di Indonesia setelah selesai karantina. Ya. Pertanyaan lainnya juga banyak. Pak, saya sudah divaksin 2 kali. Apakah nanti harus tes PCR dan karantina? Enggak. Tetap tes PCR itu tetap dan karantina juga tetap. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman sekalian, meskipun seseorang itu sudah divaksin, itu tidak berarti kebal dari virus COVID ini ya. Jadi hati-hati ya, jangan mentang-mentang sudah divaksin lalu tidak mengikuti SOP ya. Tetap ya, meskipun sudah divaksin tetap harus mengikuti SOP ya. Jangan sampai lengah mentang-mentang sudah divaksin. Banyak kasus yang sudah divaksin pun tetap terinfeksi. Hanya kalau yang sudah divaksin itu biasanya dampaknya itu tidak terlalu parah ya, tidak terlalu parah. Itu saja untungnya. Bukan berarti sudah divaksin itu lalu kebal oleh virus COVID-19 ini. Ya, jadi tetap ini hati-hati ya, banyak yang salah persepsi seolah-olah kalau sudah divaksin itu sudah kebal gitu ya, sudah bebas dari COVID-19 ya. Salah itu ya, yang betul kita tetap harus hati-hati ya, kita tetap harus waspada, kita tetap harus mengikuti SOP protokol kesehatan ini ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu harus tetap dilakukan ya, meskipun sudah divaksin 2 kali ya. Jadi yang mau pulang tidak perlu vaksin di sini ya, dan kalau sudah divaksin di sini itu bisa ditunjukkan di My Sejahtera, itu kan ada tuh My Sejahtera, itu ditunjukkan ke petugas di sana, ini Pak, Ibu, ini saya sudah divaksin 2 kali di Malaysia, ini buktinya di My Sejahtera. Jadi itu bisa ya, jadi yang sudah mendapatkan vaksin di sini bisa dijadikan bukti supaya nanti tidak divaksin lagi di sana, karena kebanyakan vaksin nanti nggak bagus juga ya, nggak apa-apa, tetapi kan tidak perlu ya untuk sementara ini. Wah? Saya sudah beli tiket per tanggal 21 ke Surabaya, gimana nasib penerbangannya? Ya, kalau yang sudah beli tiket tanggal 21 ini tentu tergantung apakah pada tanggal 21 itu sudah dibuka kembali atau belum. Ya, untuk penerbangan yang reguler. Nah, apabila belum dibuka, otomatis kan pesawatnya juga nggak bisa terbang ke sana. Otomatis nanti pesawatnya akan dijadwal ulang ya, dijadwal ulang oleh pulangnya pakai apa? Ke Surabaya misalkan bisa pakai apa? Surabaya itu ada Jetstar, ada Scoot ya, atau ada AirAsia. Jadi kalau Surabaya tanggal 21 belum dibuka, tentu nanti akan mendapatkan pemberitahuan dari maskapainya jadwal barunya gitu ya, kapan. Nah, tentu maskapai pun belum dapat menentukan ya, karena sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah Indonesia kapan Surabaya ini dibuka kembali. Berikutnya, sertifikat vaksin di Malaysia diakui di Indonesia. Boleh, sertifikatnya tadi udah di ini ya, yang sudah vaksin di sini kan di My Sejahteranya ada itunya tuh. Ada sertifikat elektroniknya. Nah, itu bisa ditunjukkan bahwa ini sudah divaksin ya. Sudah divaksin oleh Malaysia. Jadi nggak perlu divaksin lagi. Pulang lewat darat Kalimantan harus PCR atau cukup antigen? Semua harus PCR ya. Jadi syaratnya itu harus PCR ya, harus PCR. Ya memang yang terutama yang darat di wilayah
apa itu di Kucing itu yang masuk ke Aruk dan Entikong itu banyak yang pakai antigen. Memang dari pihak Malaysia itu boleh milih antigen atau PCR, tetapi dari peraturan Indonesia itu harus PCR. Nah, kemarin juga dibicarakan dalam rapat kemarin, nanti yang baru masuk sebelum masuk ke karantina, begitu mendarat gitu ya, masuk wilayah perbatasan Indonesia, nanti langkah pertama itu akan diantigen dulu. Akan diantigen dulu, apakah positif. Kalau antigen itu kan cepat, 5 menit sudah ketahuan hasilnya ya. Apakah positif atau negatif. Kalau katakanlah positif, maka otomatis akan dipisahkan tersendiri. Yang negatif nanti akan diproses di karantina dan juga akan dites PCR lanjutan ya. Tetapi sebaiknya semuanya di PCR supaya lebih yakin lah ya. Jadi PCR ini memang banyak yang berpandangan, Pak, kalau PCR itu repot, biayanya mahal, ya memang lebih mahal ya. Kalau antigen kan bisa berapa, 60 atau 70, tapi kalau PCR bisa sampai 200 ya. Tetapi ini juga penting untuk keselamatan diri sendiri, untuk keselamatan saudara-saudara kita, dan juga untuk keselamatan orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi sebaiknya PCR, tetapi yang sudah diusulkan kemarin, yang begitu masuk wilayah Indonesia sebelum diproses itu akan di antigen dulu ya, akan dites antigen dulu itu 5 menit keluar hasilnya, nanti akan dipisahkan bagi yang positif. Paspor dengan cap tembak lorong bisa ikut rekalibrasi pulang. Paspor dengan cap tembak lorong boleh ya. Jadi ini kan sudah dijelaskan juga oleh pihak immigration. Jadi yang ada stempel tembak lorong ya, ada istilah tembak lorong. Itu tetap boleh dipakai ya. Yang halamannya kurang 1 atau misalkan disobek, biasanya itu kan ada tuh yang ini terus disobek ya. 1 itu masih boleh dipakai sepanjang dia masih berlaku, dan juga sepanjang halamannya itu tidak rusak ya, artinya bisa dibaca ya. Tapi kalau sudah kusut atau kena air ya susah dibaca, ya nggak bisa dipakai lagi. Sebaiknya buat SPLP baru lagi ya. Berikutnya karantina siapa yang tanggung, Pak? Jadi untuk karantina bagi pekerja migran itu gratis ya. Bagi pekerja migran itu gratis, tapi bagi yang misalkan yang gratis itu pekerja migran, pelajar, dan pegawai pemerintah yang melakukan tugas ke luar negeri itu gratis. Ya, tapi yang lain-lain, meski pengusaha ataupun dia di sini ikut suami, atau ekspat, ya itu kena bayar karantina. Besarnya tergantung hotel yang dipilih, karena kan itu ada pilihan hotel-hotelnya ya, ada mulai yang bintang 3, ada yang bintang 4 dan seterusnya, tergantung kemampuan keuangan masing-masing. Tapi khusus untuk pekerja migran, khusus untuk pelajar dan juga pegawai negeri ya, pegawai pemerintah yang melakukan tugas ke luar negeri itu gratis ya. Penerbangan domestik di Indonesia tetap beroperasi? Penerbangan tetap beroperasi ya, penerbangan domestik tetap beroperasi, tetapi untuk penerbangan domestik itu harus syaratnya vaksin 1 kali ya, one dose ya. Jadi kalau misalkan nanti katakanlah di mendarat di karantina ya, karantina terus di Bandara Jakarta karantina, sebelum keluar dari karantina itu kan akan dikasih vaksin 1 kali, jadi boleh terbang ke kampung halamannya masing-masing. Misalkan yang mau ke Medan, ke Aceh ataupun ke NTB, NTT itu bisa terbang dari Jakarta karena sudah divaksin 1 kali. Ada lagi yang bertanya, tadi apa tuh, ada leges sudah merit certificate apa ya? Saya lihat tadi ada yang tanya mengenai merit certificate ya. Leges dokumen seperti merit certificate harus
Oh, legalisasi. Ini kan begini, itu memang aturannya ya. Aturannya kalau dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh instansi di Indonesia dan dokumen itu akan digunakan di Malaysia seperti marriage certificate ataupun ijazah yang digunakan untuk di sini ataupun dokumen-dokumen lainnya, prosedurnya adalah pertama dokumen tersebut harus di notaris, apa itu namanya, dilegalisasi ya, dilegalisasi oleh notaris yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ya. Kemudian dari notaris notaris itu dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM ya untuk dilegalisasi lagi. Nah, dari Kementerian Hukum dan HAM itu dibawa ke Direktorat Konsuler di Kemlu untuk dilegalisasi lagi. Dari Direktorat Konsuler Kemlu lalu dibawa ke Kedutaan Malaysia di Jakarta untuk dilegalisasi. Jadi memang prosedurnya seperti itu ya, prosedurnya seperti itu. Begitu juga untuk dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga di Malaysia akan digunakan di Indonesia pun prosedurnya begitu ya. Jadi itu memang prosedur bakunya seperti itu. Apa itu, beli tiket Pasir Gudang penuh katanya ya, apa nggak pernah dapat. Ya memang sekarang banyak yang, jadi begini ya teman-teman, saya perkirakan ya menjelang akhir masa rekalibrasi yaitu 31 Desember 2021 kemungkinan akan terjadi lonjakan kepulangan ke Indonesia ya. Jadi perkiraan saya nanti masuk November, Desember atau pertengahan Oktober gitu, maka trennya yang pulang ini akan meningkat ya. Nah, kalau yang bisa pulang lebih awal tentu akan lebih baik ya. Karena kalau kesulitan mendapatkan tiket untuk pulang dan melewati masa rekalibrasi, kalau rekalibrasi ini tidak diperpanjang lagi, tentu dampaknya adalah nanti bayar kompornya lebih mahal ya. Kalau sampai melewati tahun 2021 belum bisa pulang karena kesulitan mendapatkan tiket, maka yang dikhawatirkan adalah nanti bayar kompornya kembali ke 3.100 ya. Sekarang kan 500 ya, sekarang 500. Nah, kalau tidak rekalibrasi ya menjadi 3.100. Jadi yang bisa pulang lebih awal dan memang rencananya ingin pulang, sebaiknya pulang lebih awal ya, sebaiknya. Ya saya memang banyak yang lapor juga ke saya, Pak saya mau pulang tetapi mau kerja dulu, cari uang dulu untuk pulang, kira-kira begitu. Ya itu pertimbangan masing-masing ya. Ya itu yang install Peduli Lindungi memang harus install ya. Memang kemarin sudah saya sampaikan ada kesulitan untuk mendownload ya, mengisi yang aplikasi Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi itu seperti My Sejahtera lah kira-kira ya. Nah ini kesulitannya tidak punya nomor telepon Indonesia, karena itu kan masuknya melalui SMS blast ya. Kemudian juga iktp. NIK ya, NIK-nya juga banyak yang belum. Nah ini nanti mungkin pakai manual bisa nggak tuh ya? Ya nanti ini sedang diupayakan untuk bisa di ini. Jadi memang selama ini kendalanya adalah banyak teman-teman kita yang pulang ke Indonesia itu tidak punya nomor Indonesia ya, karena sudah kelamaan di sini ya, biasanya pakai nomor 60, 62-nya udah nggak punya lagi gitu ya. Dan juga banyak yang tidak punya NIK, karena NIK itu kan baru keluar tahun 2012 atau 2013 gitu ya. Tapi saya kira nanti bisa dijelaskan saja di tanah air, tapi bisa menggunakan yang e-hak itu ya. E-hak itu kan bisa ya.
Ya nggak ada lagi. Diintegrasikan ke Peduli. Oh, dimasukin Peduli Lindungi. Tetapi kalau memang kondisinya kan ya dijelaskan saja, belum bisa mendownload atau mengisi Peduli Lindungi karena memang baru pulang dari Malaysia ya, setelah bertahun-tahun kan mungkin tidak ada nomor ini, kecuali kalau saudaranya itu sebelum pulang sudah minta belikan belikan SIM card dulu gitu ya. Belikan nomor dulu, dan nanti itu nomornya berapa itu yang digunakan untuk mengisi atau mendownload aplikasi Peduli Lindungi ya. Nanti begitu disampai nomornya itu dipakai di HP-nya ya. Jadi itu salah satu caranya, mungkin saudaranya bisa untuk membelikan nomornya dulu ya, beli SIM card-nya dulu ya. Ada lagi nggak nih? Sama itu kan sudah dikarantina di Jakarta. Kalau sudah dikarantina di Jakarta, tidak perlu lagi karantina di Surabaya. Berarti kan kalau sudah selesai karantina Jakarta ya sudah bebas. Kan itu yang sudah dikarantina Jakarta berarti kan sudah dites sebelum pulang, kan dites PCR itu negatif. Kemudian juga sudah dikasih vaksin 1 kali. Jadi itu sudah bebas dari karantina di Surabaya ataupun di daerah tujuannya lagi. Jadi karantinanya sekali saja 8 hari di tempat kedatangan. Kalau sudah vaksin 2 dos di Malaysia, Nggak perlu lagi. Ya, kalau sudah di Indonesia sudah ya, tunjukkan saja itu di My Sejahteranya. Tapi kan harus bisa menunjukkan bahwa ini sudah divaksin 2 kali gitu ya. Kan itu di My Sejahteranya kan ada tuh kalau sudah divaksin. Apa itu ada vaksin 4 kali? iya Pak tadi. Jadi begini ya, memang vaksin itu ada yang namanya booster ya. Booster itu untuk memperkuat vaksin yang sudah ada. Jadi kalau kita sudah divaksin, katakanlah saya sudah vaksin 2 kali, nanti bisa diberikan vaksin yang ketiga yang namanya dengan vaksin booster ya. Tetapi untuk sementara ini ya, kita prioritaskan untuk yang belum divaksin sama sekali ya. Booster lagi mungkin tahun depan kita boleh di booster ya setelah 6 bulan ya. Tetapi kan persoalannya jumlah vaksin itu terbatas ya. Sementara banyak saudara-saudara kita yang belum divaksin ya. Jadi jangan kita mencari booster dulu sementara saudara-saudara kita belum divaksin sama sekali. Jumlah vaksin ini terbatas ya, nyarinya susah gitu ya. Jadi kita jangan egois hanya memikirkan diri sendiri, kecuali untuk pertimbangan keselamatan. Misalkan yang seperti di Malaysia ini kan mendapat prioritas untuk diberikan booster, itu adalah pekerja yang rentan atau frontliner seperti dokter-dokter, perawat ya, karena ini rentan tertular, maka supaya daya tahan atau sistem imunnya kuat dia diberi booster. Tetapi kalau kita yang sudah 2 kali itu sudah cukup. Yang penting bukan boosternya sebetulnya. Yang penting adalah bagaimana kita disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan ya, pakai masker selalu, cuci tangan, kemudian jaga jarak, jangan ngumpul-ngumpul, itu sudah cukup sebetulnya. Jangan kita mengutamakan booster gitu ya. Booster itu yang khusus untuk yang memang sangat rawan ya, rentan tertular seperti itu tadi, tenaga-tenaga kesehatan, kemudian mungkin aparat kepolisian yang banyak berhubungan dengan masyarakat ya. Apa itu? Kalau bandara tutup sampai akhir Desember, mohon Pak Dubes minta diperpanjang lagi rekalibrasinya. Ya, pokoknya intinya beginilah ya. Intinya kita atau saya akan selalu berusaha ya mencarikan solusi-solusi yang terbaik buat teman-teman yang akan pulang ke Indonesia ya. Kita juga tidak diam saja, kita terus menyampaikan kepada pemerintah di Jakarta kondisi-kondisi di Malaysia, yaitu misalkan kondisi bahwa banyak yang sudah
harus pulang karena tidak ada pekerjaan. Banyak yang pulangnya itu di luar atau pulangnya itu tidak ke kampungnya itu di luar Jakarta ya, yang jauh-jauh seperti Sumatera Utara, Aceh dan lain-lain ya. Banyak yang sakit, banyak anak-anak. Ya ini kan semua fakta-fakta yang juga perlu pasti akan dipertimbangkan lah ya, pasti akan dipertimbangkan oleh pemerintah ya, bagaimana membantu teman-teman sekalian. Jadi kita selalu berusaha cari yang terbaik lah ya, cari solusi-solusi. Apakah nanti minta diperpanjang ke pihak kerajaan Malaysia, apakah minta dibuka kembali ya, yang pelabuhan-pelabuhan seperti Surabaya dan Medan dengan syarat-syarat yang mungkin lebih ketat ya, mungkin lebih ketat. Kalaupun katakanlah akan dibuka kembali beberapa bandara, tentu syarat-syaratnya saya kira akan lebih ketat ya. Misalkan mungkin tes PCR-nya harus di klinik tertentu misalkan, yang memang sudah terpercaya ya, tidak sembarang klinik. Dan mungkin ya, saya nggak tahu, hasil PCR-nya harus bisa dibaca di MySejahtera sehingga tidak ada kemungkinan pemalsuan. Kan sekarang tuh ada tuh yang klinik-klinik tertentu hasil PCR-nya sudah bisa muncul di MySejahtera bahwa ini sudah di PCR dan hasilnya negatif gitu ya. Nah mungkin syarat-syarat ini yang akan juga menjadi pertimbangan ya, bisa menjadi pertimbangan. Tapi yang penting kita selalu mencari solusi lah ya, solusi bagaimana memudahkan teman-teman yang akan kembali ke Indonesia tanpa membawa resiko membawa virus baru, virus ke Indonesia gitu. Ini yang menjadi persoalan kan, dikhawatirkan yang akan pulang atau yang akan masuk ke Indonesia ya, apakah itu orang Indonesia maupun orang asing, dia membawa virus varian baru. Ini yang dikhawatirkan. Jadi kalaupun nanti ada katakanlah kebijakan pelonggaran lagi, tentu dengan syarat-syarat yang jauh lebih ketat ya. Misalkan tadi kliniknya harus klinik yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia, oleh KBRI gitu ya. Karena ini juga dilakukan oleh negara-negara lain ya. Seperti negara-negara lain juga memberlakukan, Korea kalau nggak salah itu juga boleh masuk, tapi syaratnya tes PCR-nya harus di rumah sakit ini saja, karena rumah sakit yang lain mungkin dianggap kurang bagus atau kurang terpercaya ya, bisa. Jadi kita pun boleh menentukan klinik untuk melakukan tes PCR hanya dibolehkan di klinik ABC atau ABCD ini saja, yang lain nggak boleh. Itu bisa juga kalau kita tidak terlalu yakin ya, misalkan ya mengenai hasil, dan misalkan syaratnya harus dia muncul di MySejahtera supaya menghindari pemalsuan misalkan. Ini tentu akan menjadi persyaratan ya, kalau nanti akan dilonggarkan. FGV bulan 12 ini kontrak saya habis dan keluar dari apa itu? Saya kerja di SGV, 12 ini kontrak saya habis, tapi permit saya belum keluar dari immigration. Kalau sampai bulan 12 ini belum keluar, bagaimana caranya kita pulang? Kalau kontraknya habis bulan Desember, tetapi itu dia belum keluar permitnya. Iya, betul. Kalau bulan 12 permit saya belum keluar, gimana? Kok lama sekali ya? Jadi kalau ini kan persoalan gini, kalau teman-teman itu permitnya sudah diproses, masuk MyEG, kalau mau pulang itu harus dibatalkan, tapi dia harus di Putrajaya. Jadi pengajuan permit yang sudah masuk MyEG itu harus dibatalkan dulu, baru dia boleh pulang. Ya, sebelum dia dibatalkan di Immigration Putrajaya, maka nanti pada saat mau pulang, mau tamprin, dia ada kelihatan tuh ini sedang dalam proses perpanjangan permit di MyEG. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau nanti belum keluar tapi sudah masuk di MyEG, maka harus dibatalkan dulu baru bisa pulang. Nanti majikan tuh yang suruh batalin. Majikannya harus membatalkan pengajuan permitnya yang kalau sudah masuk MyEG ya. Bagaimana Pak kalau kita yang ada di depo? Ya, yang ada di depo ini tadi sudah saya singgung ya.
kita dalam proses untuk memulangkan ya bersama-sama dengan Malaysia. Jumlahnya yang akan dipulangkan itu sampai akhir tahun sekitar 5.172 orang. Ya, ini kita yang prioritas pertama ini ada berapa tuh? Ada 600-an yang masuk kelompok rentan ya. Itu akan kita pulangkan dulu, kan sebelumnya juga sudah ada yang dipulangkan ya, yang anak, yang perempuan itu akan dipulangkan dulu. Yang ada anak-anak perempuan, kemudian yang usia lanjut, kemudian yang kurang sehat akan dipulangkan dulu. Tetapi kita dan Malaysia ini sedang merundingkan skemanya dan diharapkan yang 5.172 yang ada di depo imigresen yang sudah siap dideportasi atau yang tahanannya sudah selesai akan dipulangkan, diharapkan akhir tahun ini 5.172 itu sudah selesai dipulangkan oleh Indonesia dan juga kerajaan Malaysia. Ini yang sedang mekanisme yang sedang kita atur karena memang perlu kesepakatan ya. Sekarang kan banyak yang harus disesuaikan dengan kondisi di daerah kedatangan juga ya. Jadi doakan saja ya, yang 5.172 di depo imigresen ini bisa dipulangkan paling lambat akhir tahun ya, paling lambat. Sudah ya, sudah, udah jam 5 aja, cukup lah ya. Oke ya teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya ya. Jadi mohon bersabar. Jangan sekali-kali terpengaruh oleh layuan tekong, pulang lewat jalur belakang, ini sangat berbahaya. Dan percayalah kita pemerintah ya selalu mencari jalan terbaik ya, membantu teman-teman yang akan pulang dengan tetap memperhatikan kepentingan yang lebih besar, yaitu mencegah masuknya varian baru virus COVID-19 ini ke Indonesia. Jadi ini memang tidak mudah ya, tetapi percayalah kita selalu berusaha mencari kemudahan-kemudahan buat teman-teman yang akan pulang. Sekian, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan. Yang sudah vaksin termasuk juga harus tetap hati-hati. Semoga kita semua diberikan kesehatan, semoga kita semua ada kemudahan-kemudahan khususnya bagi yang akan pulang ke Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.